Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, menjelang maghrib ini. Tadi itu saya kurang enak badan, habis jalan dari pasar, mungkin kecapean ya, bisa ngantuk banget, pol ngantuknya. Akhirnya saya ketiduran. Alhamdulillah bisa tidur. Biasanya saya tuh susah tidurnya, tapi ini karena kurang enak badan, jadi badannya agak anget-anget gitu. Ya udah ngantuk, saya cepet-cepet saya pakai istirahat aja. Nah bangun-bangun ya Allah kemalaman. Tapi jangan ditiru ya. Tapi masih ada matahari sih. Nah itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari grup. Kemana ada yang nanya suntik vaksin ya? Suntik vaksin itu teman-teman boleh, tapi nanti kan di situ ada petugas ya, petugas yang akan memeriksa kita. Nah, nanti kan beliau itu sendiri akan memutuskan boleh dan tidaknya. Biasanya nanti akan diperiksa, kalau gula darahnya itu sudah normal, boleh. Kayaknya sih seperti itu ya. Insya Allah begitu teman-teman ya. Jadi ya nggak usah takut, datang aja nanti kalau ada panggilan suntik. Ya udah hadir aja, nanti kan di situ diperiksa gitu kan. Sebelum disuntik nanti kan ditanya riwayatnya sakit apa gitu kan. Ngapain takut ya suntik? Karena suntik itu kan justru melindungi badan kita kan. Memang pertama itu ya memang apa itu kita takut ya karena belum. Tapi nggak apa-apa kok. Saya sendiri belum di Bekasi ini belum. Tapi kakak saya di Sunter udah. Dan beliau juga sehat-sehat aja, nggak apa-apa gitu. Oke ya, jadi nggak usah takut. Nanti kalau ada undangan ya datang aja, nanti di sana ada yang mengurus kita gitu. Dan ada juga pertanyaan ini apa, labu ya, labu parang tuh seperti apa gitu ya. Biasanya itu kalau ibu-ibu pasti sudah pinter tahu labu parang tuh seperti apa, tapi kalau bapak-bapak pasti nggak ngerti labu parang seperti apa nih. Kayak gini nih ya Pak, labu parang tuh seperti ini kalau di Jawa namanya labu kuning, labu merah, labu parang, tuh macam-macam namanya, tapi sama. Tapi ini ada juga yang oranye gitu ya, yang kayak dari Jepang itu ada juga. Tapi saya belum pernah beli, kayak apa rasanya. Saya juga belum pernah nyobain ya. Yang jelas ini boleh teman-teman ya. Kita konsumsi tapi dalam batas-batas terbatas gitu. Karena apa? Karena ini karbohidratnya per 100 gram itu 6 sekian. Nah, jadi kalau kita mau konsumsi ya dibatasin, ya paling 100 gram ya. Jadi semua yang di info nutrisi itu segini, karbohidratnya sekian-sekian itu biasanya itu per saji ya. Per saji kalau kayak gini-gini itu biasanya per 100 gram. Nah ini contohnya tadi saya ngolek teman-teman. Ini tadi saya pakai santan instan aja. Terus saya kasih kolang kaling. Kolang kaling boleh ya Bu? Kolang kaling boleh. Tapi juga semua itu terbatas ya teman-teman. Kolang kaling per 100 gramnya itu kalau nggak salah teman-teman ya, dijumlah sama ini dia juga mengandung gula itu sekitar 14 loh. Jadi ya lumayan tinggi. Jadi kita pemakaiannya, konsumsinya itu 50 gram aja ya. 50 gram tuh ya kira-kira segini lah, atau 3 ya. Kalau 50 gram berarti kita sudah 7 gram. 7 gram ditambahin ini labu ini 100 gram, 7 sama 6 setengah udah 13 setengah ini ya. Ini sudah separuh jatah kalian. Kalau kalian itu di jatah 20 gram karbohidratnya, ini sudah kepangkas ini. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai, boleh kata Bu Yun, boleh langsung makan kolaknya 2 mangkok. Jangan. 2 mangkok berarti kalau jumlahnya segini ini sudah sekitar 30-an. Ya, sekitar 30 gram karbohidratnya ya. Jadi jangan. Jadi semangkok aja. Itu juga gulanya harus gula diet ya, gula stevia. Oh ya, di sini saya kasih tahu lagi ya teman-teman, gula yang bagus tuh gula tetes aja ya, gula stevia tetes. Karena kalau yang itu kristal katanya, saya juga nggak tahu,
itu mengandung pengental. Nah, pengentalnya itu ternyata dia menyebabkan resisten insulin gitu. Jadi kita cari yang aman-aman aja ya. Oke, kemudian kemarin ada yang chat saya. Dia tuh punya anaknya ponakan, tapi umur 5 tahun itu baru ketahuan kalau kena diabetes mellitus. Terus gulanya itu, gula puasa itu 105. Tapi anaknya kurus. Nah, saya curiga ya. Dia kepengen ikut diet mentoring tampaknya, tapi saya sarankan periksa dulu ya Bu, ini DM1 apa DM2. Kalau DM1 saya nggak bisa gitu loh. Jadi penyembuhan dengan diet seperti ini untuk di DM tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu sangat tergantung dengan insulin, karena pankreasnya tuh sudah nggak bisa memproduksi insulin, jadi selalu tergantung insulin. Nah, saya takutnya itu tipe 1. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ada juga yang bertanya belimbing ya. Belimbing itu 7 ya teman-teman, lumayan sedang gitu loh. Jadi kalau 7 itu berarti berapa gram Bu boleh kita makan? Pertanyaannya seperti itu ya, dari Ibu S di grup ini WA saya ya. Nah, ini saya jawab ya Bu S. Jadi kalau maem blimbing itu per 100 gram saja itu sudah 7 gram karbohidratnya. Ya terserah, kalau Anda mau rendah ya makannya 100 gram aja. Kalau Anda mau puasa nggak makan apa-apa, ya boleh makan blimbing sampai 200 gram. 200 gram belimbing itu sudah 14 gram karbonya. Masih sisa 7 gram lagi, Anda bisa maem yang lain. Dalam sehari loh itu ya. 7 gram itu kalau untuk makan telur, Anda bisa makan telur 14 butir. Telur tok ya. Karena satu telur itu 0,5 gram karbonya. Tapi kalau Anda makan nasi sirabetik, kemudian tumis-tumisan sayur, itu mengandung karbo. Ya, jadi itulah kalian harus pintar-pintar menghitung karbo. Sebenarnya sih nggak harus menghitung karbo. Pokoknya jatah kalian itu kalau diet ketat tuh 20 gram. Itu untuk penyembuhan diabetes ya, juga untuk penyembuhan kanker, tumor. Tapi kalau Anda sudah normal, kemudian Anda untuk perawatan selanjutnya itu Anda bisa 30 gram karbonya. Dan kalau Anda itu pekerja keras, kemudian Anda itu rajin senam, fitness, nah itu bisa sampai 50 gram. Kalau tidak, kalau sehat, maksudnya hanya ingin kurus ya, tidak ada penyakit. Tapi kalau Anda ada diabetes, ya itu tadi ya, 20 gram aja, paling tinggi 30 kalau Anda sudah gulanya rendah gitu. Terus ada juga yang bertanya, Bu, saya ini tinggal di pulau dan susah makanan-makanan yang kayak Ibu share itu, seperti kayak apa itu, jamur, asparagus, kemudian brokoli, belum kol tuh nggak ada, kata dia gitu. Ini dari seorang bapak ya, yang kerjanya itu di pelabuhan gitu loh. Oh bisa Pak, nggak harus itu ya. Sayuran yang rendah karbo itu banyak banget ya, seperti buncis, bayam, kangkung, kol, toge, sawi hijau, sawi putih, semuanya boleh. Terong juga boleh, cuman terong agak tinggi sedikit ya, agak dibatasin. Yang sangat rendah itu sayuran selada. Tahu kan selada? Lada hijau itu loh yang buat lalap. Kalau kita makan nasi penyet, geprek, ayam geprek itu selalu dikasih selada ya. Nah itu bagus, itu sangat rendah, itu nggak ada karbonya. Jadi Anda bisa makan itu sampai 3 mangkok. Itu ya, bukan nasinya loh ya, lalapnya ya.
Nah itu teman-teman ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Timun boleh. Timun boleh 100 gram. Kemudian terong boleh. Lalu apa itu? Jeruk. Jeruk sangat tinggi ya teman-teman ya. Untuk dalam waktu penyembuhan ini Anda jangan makan jeruk dulu ya, tahan ya. Tapi kalau jeruk lemon boleh. Mungkin Anda kangen minum jeruk, ya udah bikin aja jeruk lemon, diperes, kasih air dingin, es batu, kasih gula diet ya maksudnya. Nah itu sebagai rasa kangen kita makan jeruk ya. Itu kan juga ada tuh kulitnya wangi-wangi jeruk gitu ya. Jadi semua itu ada gantinya kok teman-teman. Terus apalagi yang dipertanyakan? Oh iya, abon ya. Jadi ini saya sarankan, ini kan mau bulan puasa teman-teman ya, sebentar lagi loh ya. Nah supaya kita nanti punya camilan atau untuk sahur, nah yuk kita bikin abon. Abon ayam, abon sapi boleh ya. Yang penting masaknya itu jangan kasih gula, itu aja ya pesan saya. Nah kemarin saya udah bikin teman-teman nih. Ini abon ayam, resepnya belum ya, kapan-kapan ya. Tuh ini abon ayam yang saya bikin. Ini saya nggak nyuir-nyuir, ini resepnya gimana nih, gampang banget, bener-bener saya nggak nyangka segampang ini. Dan rasanya itu enak. Ini saya kalau lagi apa itu jam 5 misalnya atau jam 4 untuk camilan, saya gado ini aja. Nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Ini kan hewan, aman. Lalu saya timun gitu. Tapi saya selalu ya, teman-teman, saran saya sebaiknya Anda selalu lalap sayuran mentah ya. Walaupun itu tidak dianjurkan di keto, tapi saya yang menganjurkan ya, karena itu bagus. Menurut pengalaman saya, makan makanan seperti ini dengan dibarengi lalapan mentah itu akan menetralisir apa itu, mungkin ada sesuatu yang kurang bagus, mengandung lemak, jenuh atau apa itu, dengan adanya kita lalap sayuran mentah maka dia akan menetralisir hal-hal seperti itu. Oh iya, kemarin tuh ada cerita sedikit ya teman-teman. Saya itu pesan abon, dikasih orang abon. Nah abonnya itu enak banget, saya jumputi, nggak taunya apa, ternyata tuh manis banget ya. Dari Jawa itu manis banget loh abon itu. Saya rasa semua abon yang dijual-jual di luaran sana itu selalu menggunakan gula banyak-banyak teman-teman. Jadi hati-hati ya. Makanya itu saya sarankan bikin aja sendiri deh, gampang kok. Ini kemarin nih saya beli ayam yang udah dicincang, saya minta tolong abangnya nyincang. Lalu di rumah saya kasih bumbu bawang merah, bawang putih, lada, kaldu roiko kalau kalian punya. Kalau aku kemarin tak kasih kaldu jamur, saya kasih cabai, saya irisin, saya urap-urap gitu, garam, saya kasih gula stevia juga. Harusnya dikasih jahe, lengkuas, serai, salam, daun jeruk ya. Tapi karena saya kemarin nggak punya, jadi seadanya di rumah saya urap-urap gitu, lalu saya dibiarkan lebih lama ya, bagus 1 jam gitu biar meresap. Nah lalu kita aduk-aduk sampai di wajan ya. Akhirnya kita masak di atas wajan, ditutup seperti diungkep gitu loh. Tapi itu saya kasih minyak ya, saya kasih minyak kira-kira itu banyak, 4 sendokan dengan api kecil. Ternyata dia cepat empuk ya, ayam begini kan cepat empuk. Nah setelah empuk lalu saya ulek-ulek teman-teman, saya panyet-panyet gitu pakai ulek-ulek, karena ayam itu kan udah dicincang dari sononya, jadi nggak terlalu sengsara gitu loh kita nguleknya. Terus kita penyet-penyet, itu sudah mateng ya, udah enak, diincipi udah mateng. Nah setelah itu saya goreng dengan minyak banyak. Nah yang punya perasan, alat pemeras itu bisa ini dipres gitu, tapi saya nggak punya, jadi ini minyaknya masih kelihatan ya mengkilat. Nah kayak gitu udah jadi deh.
Untuk kalau kita misalnya bisa masak apa tuh panada, ini isinya telur ya, telur didadar terus diisi ini digulung buat sarapan atau buat camilan ya. Oh ya teman-teman, supaya Anda bisa mendapatkan hasil gula darah yang normal, cepat, jangan sering-sering ngemil ya. Kalau bisa sehari itu makan 2 kali aja. Kalau lapar ditahan aja, dikumpulin di saat itu tadi, makan yang banyak gak apa-apa. Nah setelah itu terus diem, dikunci mulutnya, nanti tiba lagi jamnya kita makan lagi gitu. Jadi jangan bentar-bentar nyemil, bentar-bentar nyemil, jangan. Jadi jangan salah paham kalau saya bilang ini untuk camilan ya, terus jangan Anda pakai bentar-bentar nyemil, bentar-bentar nyemil, jangan. Karena apa? Karena pankreas kita itu biar istirahat. Dengan banyak kita nyemil, bentar-bentar nyemil, mau nyemil sedikit atau nyemil banyak, itu tetap pankreas akan bekerja keras membuat insulin. Akhirnya pankreas yang sudah rusak, orang DM itu kan pankreasnya sudah error teman-teman. Jadi kita harus ngasih dia itu istirahat. Orang sakit kok disuruh kerja terus ya kan, istilahnya kan gitu. Jadi biarlah dia istirahat, kita jarang-jarang makan ya. Kalau lapar minum aja. Jadi sebenarnya sih yang benar, karena kalian udah lama ya ikut di grup ini ya. Saya rasa sudah lama, ini udah gak ada orang baru ya. Jadi sekarang agak saya ekstrim kan. Kalau bisa pagi gak usah sarapan ya, puasa aja. Minum air aja, air. Kalau lapar air. Terus dikasih jeruk boleh. Pokoknya yang 0 kalori ya. Teh boleh, kopi boleh. Gak usah gula. Yang 0 aja, 0 kalori. Karena kalau kita memasukkan kalori berarti kita masukin gula. Berarti kalau kita masukin gula, pankreas kita tuh akan kerja. Supaya pankreas kita tuh nggak kerja, supaya dia bisa istirahat, maka kita jangan banyak-banyak ngemil. Ya udah puasa sampai jam 12 baru kita maem. Nah, makanlah sebanyak-banyaknya, maksudnya tuh sekenyangnya gitu loh. Jangan makan dikit, nanti disimpan, nanti 1 jam lagi dimaem lagi. Nggak baik kayak gitu tuh, buat orang diabetes mellitus tuh nggak baik teman-teman ya. Beda sama orang yang pengen kurus, itu beda, harus makan dikit-dikit tapi sering. Ternyata kalau diabetes tuh nggak seperti itu ya. Kalau video-video saya yang dulu, karena saya dulu pengikut diet itu ya, food combining. Nah itu beda lagi memang. Bentar-bentar makan dikit-dikit gitu ya. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau diet yang untuk penyembuhan diabetes ini, jadi jarangin makan. Semakin kita bisa puasa panjang, puasanya dipanjangin gitu, itu semakin bagus. Oke teman-teman, ini sudah maghrib. Tumben ya, saya biasanya itu selalu pagi bikin vlog ya, karena tadi kan aku udah bilang aku istirahat bubuk. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman, dan share ke saudara-saudara kalian yang sedang sakit. Semoga mereka semuanya juga ikut menonton video saya, dan semoga bisa menjalankan diet-diet untuk penyembuhan diabetes ini, dan semoga bisa sembuh semuanya. Sampai jumpa.